mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi arsitektur modern awal pada mata kuliah pengantar arsitektur modern. Izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada Miftah Nurul Sana, kemudian ada Aditya Jabir, Rifka, Muhammad Sair Sagul, kemudian yang terakhir ada saya sendiri, Haryanto Jasma. Next. Arsitektur modern awal. Arsitektur modern adalah konsep atau gaya konstruksi bangunan yang mengedepankan aspek bentuk bangunan ketimbang ornamen hias. Arsitektur modern baru muncul di Eropa sekitar tahun 1860-an setelah dibangunnya Crystal Well sebagai salah satu reaksi akibat ketidakpuasan akan gaya arsitektur klasik dan kombinasinya pada abad 18. Oke, next. Adapun beberapa poin materi yang kami akan bahas. Yang pertama itu Punitionalis dan Furlis dalam arsitektur modern awal. Kemudian yang kedua, kehadiran gaya arsitektur modern internasional. Kemudian Eugene Emmanuel Verleudsch 1814 sampai 1879. Kemudian yang keempat, Otto Warner 1841 sampai 1918. Kemudian yang kelima, Antonio Gaudin 1852 sampai 1939. Next. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada pemoderator pertama, kepada saudara Miftah Nurul Zana, saya persilakan. Baik, terima kasih untuk moderator. Di sini saya ingin presentasikan materi yang pertama, yaitu functionalism dan purism dalam arsitektur modern awal. Next. Baik, functionalism dan purism dalam arsitektur awal memiliki arsitektur fungsionalism atau rasionalism atau berdasarkan rasio pemikir yang logis. Bangunan terbentuk oleh bagian-bagiannya, apakah dinding, jendela, pintu, atap, dan lain-lain tersusun dalam komposisi dari unsur-unsur yang semuanya mempunyai fungsi. Perkembangan arsitektur modern atau fungsionalisme diwarnai dengan anti pada pengulangan bentuk-bentuk lama dengan teknologi baru atau dalam kurung beton, betulang baja, dan pada awal abad terjadi perubahan besar, radikal cepat dan revolusioner dalam pola pikir. Dalam pandangan arsitektur modern 10 sampai 1940-an terjadi perubahan dalam pola dan konsep keindahan arsitektur, di mana keindahan timbul semata-mata oleh adanya fungsi dari elemen-elemen bangunan. Next slide. Dalam penerapan konsep functionalism, purism atau rasionalisme mewujudkan bangunan bersih, murni tanpa hiasan, sederhana berupa komposisi bidang, kotak balok, dan kubus. Memandang bahwa seluruhnya merupakan kesatuan bentuk sehingga disebut arsitektur kubisme. Aliran ini menekankan pada dimensi waktu dalam bangunan, diwujudkan dengan menyatunya ruang luar dalam oleh jendela-jendela lebar, jarak antara kolom yang relatif lebar, saling berhubungan secara berkesinambungan. Next slide.
Adapun contoh dari bangunan fungsionalisme modern, yang pertama di sini Prancis, bangunannya yaitu Maison La Roche 1923, Paris Le Corbusier dan Pierre Geniera. Yang bangunan kedua yaitu bisa kita lihat La Samaritaine 1926, Paris Henri Savage dan Franz Jourda. Yang ketiga, Notre Dame du Ranchi 1922 sampai 1924, Paris Auguste Pierre. Yang keempat yaitu Apartment House 1902 sampai 1903, Paris Auguste Pierre. Yang terakhir yaitu Abattoirs de la Mouche 1909, yaitu Lines Tony Garnier. Selanjutnya. Yang kedua, contoh bangunan dari bangunan modern fungsionalisme yaitu dari negara Jerman. Bangunannya yaitu High Tension Plant 1909 sampai 1910 di Berlin Peter Behrens. Yang kedua, bangunannya yaitu Fagus Shows Glass Factory 1910 sampai 1914. Alfeld Lane, Walter Gropius, Adolf Meyer, Edward Werner. Yang ketiga yaitu Goldman dan Saltfish Building 1909 sampai 1911. Wiener Adolf Loos. Selanjutnya saya persilahkan kepada presentator selanjutnya. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Poin yang kedua, kehadiran gaya arsitektur modern internasional. Selanjutnya, next slide. Arsitektur modern internasional atau yang lebih dikenal international style merupakan suatu aliran modern. Gaya internasional adalah gaya arsitektur yang muncul pada tahun 1920-an sampai 20 dan seri 30-an. Masa pembentukan arsitektur modernis. Kemudian di sini ada contoh bangunan bangunan arsitektur modern international style. Adapun ciri-ciri umum yang sering dijumpai pada gaya arsitektur modern pada arsitektur international style di antara lainnya sebagai berikut. Radikal dalam penyederhanaan penolakan terhadap ornamen dan adaptasi dari kaca, baja, dan beton sebagai bahan pilihan. Transparansi konstruksi elemen jujur struktur, kemudian penggunaan material atau struktur pabrikal, menggunakan bentuk-bentuk geometri. Semua bagian muka gedung bersudut 90 derajat, bentuknya segi empat. Jendela tersusun secara garis horizontal dan membentuk suatu garis teratur. Kemudian meminilis ornamen. Terakhir, bentuk mengikut fungsi. Next. Kemudian di sini ada contoh bangunan
arsitektur international state. Yang pertama itu Louis Mintz-Farrow, perpustakaan Memori Martis Leo King Jr. Kemudian yang kedua Glass Goodman, apartemen Hitchkin Glass Ruston Virginia. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya saya persilakan kepada pemateri selanjutnya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya membawakan materi tentang Eugene Emmanuel Viollet the Duke. Next. Eugene Emmanuel Viollet Leduc lahir pada tanggal 27 Januari 1814 sampai 17 September 1879. Adalah seorang arsitek dan teoris Prancis, terkenal karena penafsirannya mengenai restorasi bangunan-bangunan abad pertengahan. Lahir di Paris, ia adalah arsitek ternama pada era kebangkitan Gotik. Sebagian besar karyanya berupa bangunan restoratif dan beberapa bangunan independen juga pernah dirancangnya. Gaya arsitekturnya sangat bertentangan dengan arsitektur Beaux Arts yang sedang tren pada masa itu. Dan sebagian besar karyanya dicemooh oleh toko-toko yang sesaman dengannya. Viollet Leduc adalah arsitek yang dipekerjakan untuk merancang struktur dalam patung Liberty, tetapi ia wafat sebelum merampungkan proyek tersebut. Next. Karya-karya Eugene Emmanuel Viollet Leduc. Pertama itu biara Fazeley. Adalah sebuah biara Benediktin Gloire di Fazeley di bagian timur tengah Prancis di Yoten. Yang kedua yaitu Saint Martin. Gereja perguruan tinggi Saint Martin memiliki kapal yang dibangun dari abad ke 1497 dalam bahasa Gotik Burgundin, dan sebuah menara yang dibangun dari tahun 1515 dalam bahasa Gotik Flamboyant. Yang ketiga, Katedral Notre Dame Paris bahasa Prancis. Ada katedral Katolik abad pertengahan di Ile de la Cite di arrondissement distrik keempat, Prancis, Paris. Katedral didedikasikan untuk Perawan Maria, seorang tokoh utama dalam agama Kristen dan dianggap sebagai salah satu contoh terbaik dari arsitektur Gotik di negeri ini. Bangunan ini sangat terkait dengan kota Paris. Itu telah melihat banyak peristiwa penting dalam sejarah Prancis sendiri. Itu menjadi tempat untuk menerima relik suci agama Kristen, terutama apa yang dikatakan sebagai sisa mahkota duri yang dikenakan oleh Yesus selama penyalibannya pada tahun 1239 di tengah Aix, tempat penobatan Napoleon sebagai Kaisar Prancis pada tahun 1804. Bangunan kedua Charlemagne dalam perjalanannya ke Provence bersama Roland pertama di sana. Dari kastil tua ini tidak ada yang tersisa selain rentuhan yang mengesankan. Pada tahun 1306 atas izin Raja Inggris Edward I, Kardinal de la Motte, keponakan Paus
keponakan Paus Clement V membangun benteng kedua. Dekorasi interior yang luar biasa dengan perabotan dan lukisannya yang diciptakan oleh Violet Leduc dan terdaftar sebagai Prancis warisan. Kelima terakhir, Clet de Carclasoine adalah sebuah benteng abad pertengahan yang terletak di bagian tengah kota Carcassonne. Benteng yang didirikan pada masa Gallia Romawi ini dikenal akan tembok gandanya yang memiliki panjang 3 km dan diselilingi oleh 52 menara. Selanjutnya saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kita akan lanjutkan dari keempat, yaitu Otto Wagner 1841 sampai dengan 1918. Otto Koloman Wagner 13 Juli 1841 sampai 11 April 1918 adalah seorang arsitek Austria dan perencana perkotaan. Dikenal karena dampaknya yang berlangsung pada penampilan rumahnya di kota Wina, yang ia menyumbang banyak landmark. Wagner lahir di Penzing, sebuah distrik di Wina, dan dia adalah anak dari Susanne dan Rudolf Simon Wagner, notaris ke Royal Court Hungaria. Ia belajar di Berlin dan Wina. Pada tahun 1864, ia mulai merancang bangunan pertama dalam gaya historis. Pada pertengahan dan pada tahun 1880-an, seperti banyak orang sesamanya di Jerman seperti Konstantin Lipsius, Richard Streiter, dan Georgius Swiss Ernst dan Albert French Bulsiel dan Prancis Paul Sedille. Wagner menjadi pendukung realisme arsitektur. Ia adalah posisi teoritis yang memungkinkan dia untuk mengurangi ketergantungan pada bentuk sejarah. Pada tahun 1894, ketika ia menjadi profesor arsitektur di Academy of Fine Arts di Wina, dia juga maju di jalan ke arah posisi yang lebih arus yang berlaku arsitektur historis. Pada pertengahan 1890, ia sudah merancang beberapa stil bangunan. Wagner sangat tertarik pada perencanaan kota. Pada beberapa tugas bangunan rencana kota pada tahun 1890, ia merancang rencana kota baru untuk Wina, tetapi hanya jaringan rel perkotaannya standar dibangun. Pada tahun 1896, ia menerbitkan sebuah buku berjudul Arsitektur Modern, di mana ia mengungkapkan ide-idenya tentang peran arsitek yang didasarkan pada teks. Pada tahun 1894, kuliah perdana ke akademi. Selanjutnya yaitu karya Otto Wagner 1841 sampai dengan 18. Yang pertama yaitu Arsitektur Noveu. Yang kedua Majolica House pada tahun 1898 sampai dengan 1809. Yang ketiga Metro Trends di Wina, De Agustin di Rusgeti. Yang keempat Bank Tabungan Pos Australia pada tahun 1903 sampai dengan 1912. Dan yang kelima Aula Perbankan di dalam Bank Tabungan Australia pada tahun 1903 sampai dengan 1912. Keenam Gereja St. Leopold pada tahun 1904 sampai dengan 1907. Yang ketujuh Villa pada tahun 1886. Dan yang kedelapan Villa 11 pada tahun 1912.
Materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh presentator selanjutnya. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan materi mengenai Antonio Gaudí. Next slide. Antonio Gaudí adalah seorang pria yang lahir pada 1852 sampai 1926. Ia merupakan seorang arsitek asal Katalan, Spanyol yang dikenal sebagai eksponen terbesar modernisme di Katalan. Karya-karya Gaudí memiliki gaya yang sangat individual dan unik. Sebagian besar karyanya terletak di Barcelona, termasuk pekerjaan utamanya, yaitu Gereja Sagrada Familia. Karya Gaudí dipengaruhi oleh hasratnya dalam hidup, yakni arsitektur, alam, dan agama. Dia mempertimbangkan setiap detail ciptaannya dan diintegrasikan ke dalam arsitekturnya, seperti kerajinan keramik, kaca patri, penempatan besi tempa, dan pertukaran kayu. Dia juga memperkenalkan teknik-teknik baru dalam perawatan bahan seperti trend cut yang menggunakan potongan keramik bekas. Di bawah pengaruh seni neogotik dan teknik orientasi, Gaudí menjadi bagian dari gerakan modernista yang mencapai puncaknya pada abad ke-19 dan awal abad ke-20. Karyanya melampaui modernisme yang berpuncak pada gaya organik yang terinspirasi oleh bentuk-bentuk alami. Gaudí jarang menggambar rencana terperinci dari karya-karyanya. Alih-alih, ia memilih untuk membuatnya sebagai model skala 3 dimensi dan mencetaknya detail saat ia menyusunnya. Karya agungnya setelah Sagrada Familia yang masih belum lengkap adalah monumen yang paling banyak dikunjungi di Spanyol. Next slide. Karya-karya Antoni Gaudí. Yang pertama itu El Caprico di Cantabria, Spanyol. Berikutnya yang kedua, De Sagrada Familia yang terletak di Barcelona, Spanyol. Yang ketiga yaitu Milan yang terletak juga di Barcelona, Spanyol. Yang keempat yaitu Sagrada Familia School yang juga terletak di Barcelona, Spanyol. Next slide. Sekian presentasi dari materi saya, materi terakhir kelompok kami. Untuk selanjutnya saya persilakan kepada moderator. Pada saudara saya persilakan. Ya, terima kasih. Terima kasih kepada semua presentator. Kesimpulan dari presentasi kali ini adalah bahwa sebenarnya arsitektur modern tidak sepenuhnya mati karena arsitektur modern dianggap sebagai asal muasal gaya arsitektur sekarang. Sehingga banyak karya arsitektur sekarang yang masih mengadaptasi prinsip-prinsip arsitektur modern, meskipun dalam desainnya terjadi perubahan gaya lain seperti gaya kelas Renaissance, neoklasik, dan dengan kata lain, jiwa arsitektur modern masih dapat dilihat dan dirasakan pengaruhnya pada desain saat suatu bangunan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.